Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di kelas 3, apa kabar kalian semua? Tetap semangat, sehat. Ibu doakan kalian semua, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin. Hari ini kita akan belajar fikih, tetapi sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah sama-sama kita berdoa ya. Yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad menjadi nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku, wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair, ya arhamar rahimin, ya Allah lengkapilah dengan kebaikan, hanya Engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar fikih di kelas 3 ini. Kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Ketika seseorang sedang berada di dalam perjalanan jauh, maka diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar salatnya. Allah memberikan keringanan bagi orang yang berpergian jauh untuk melaksanakan salat fardu dengan menjamak dan qashar. Keringanan yang Allah berikan kepada kita sebaiknya kita manfaatkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kita dan dalam menjalankan ibadah kita kepadanya. Nah, kamu pasti sudah pernah berpergian jauh, bukan? Nah, bagaimana cara mengerjakan sholat fardu dalam perjalanan? Nah, ketika kamu sedang bepergian jauh, bagaimana cara kita melaksanakan salat jamak tersebut? Sekarang ibu akan uraikan salat jamak. Salat jamak menurut bahasa artinya mengumpulkan. Maksudnya apa? Maksudnya dua salat fardu dikerjakan satu waktu karena ada sebab-sebab tertentu. Misalnya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau boleh. Kemudian sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak. Bagi orang yang dalam perjalanan jauh diperbolehkan menjamak dengan syarat: 1. Bukan perjalanan untuk maksiat. 2. Jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80 km atau lebih. Nah, selanjutnya bagaimana cara sholat jamak? Ibu terangkan dulu ya, sholat jamak di sini ada dua macam. 1. Jamak takdim, 2. Jamak takhir. Jamak takdim, di sini ibu akan jelaskan jamak takdim itu apa. Jamak takdim artinya mengumpulkan atau menggabungkan dua jenis sholat dalam satu waktu yang pelaksanaannya di awal waktu.
Syarat sholat jama' takdim. 1. Mendahulukan sholat yang pertama, yaitu zuhur sebelum asar, atau sholat asar dikerjakan waktu sholat zuhur, dan maghrib sebelum isya. Sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. 2. Berniat jama' dilakukan saat sholat yang pertama. Bagaimana niatnya? Nah, niat sholat jama' takdim zuhur dan asar, niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilahil asri adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga, berturut-turut antar keduanya, yaitu tidak boleh diselingi sholat sunnah atau perbuatan yang lain. Nah, sekarang yang kedua, tadi sudah Ibu jelaskan jama' takdim, sekarang jama' takhir. Jama' takhir artinya mengumpulkan atau menggabungkan dua jenis sholat dalam satu waktu dalam pelaksanaannya di akhir waktu sholat. Jadi jama' takhir yang membedakannya adalah niatnya, selebihnya adalah sama dengan sholat jama' takdim. Ketika seseorang ingin melakukan sholatnya dengan sholat jama' takhir, maka orang tersebut sudah harus berniat untuk sholat jama' takhir terlebih dahulu ketika memasuki waktu sholat yang pertama. Misalnya, pada waktu zuhur, kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Nah, sekarang yang terakhir, sholat qashar. Qashar menurut bahasa artinya meringkas atau memendekkan. Sholat qashar adalah sholat yang bilangan rakaatnya diringkas, yaitu sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mengqashar sholat hukumnya diperbolehkan, lebih diutamakan untuk orang yang bepergian jauh. Syarat sholat qashar. 1. Bukan perjalanan untuk maksiat. Sama seperti tadi ya anak-anakku sekalian, seperti syarat sholat jama' takdim. Yang pertama, Ibu ulangi lagi, bukan perjalanan untuk maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80 km atau lebih. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Berniat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir. Anak-anakku sekalian, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, anak-anakku sekalian, dan Ibu juga. Ibu akhiri pelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.